setelah sebelumnya mengendalikan kita berhasil mengendalikan UI menggunakan fase game yang ada, selanjutnya kita ingin coba untuk mengendalikan karakter kita nih, si bird-nya ini ya. Nah, ini untuk sekarang dia sedang ketutupan kanvas ya. Kanvasnya kita eh, set active false dulu ya, kita umpetin dulu karena kita sekarang fokusnya ada di bird-nya ya. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali di bird ini untuk memfokuskan objeknya ke bird ini ya. Oke, nah pada objek bird ini kita ingin kendalikan ya karena si bird ini kan harus bisa lompat dan naik turun. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan yang sudah disediakan oleh Unity. Contohnya misalnya untuk membuat objek ini terkena gravitasi, kita bisa menggunakan komponen namanya rigid body. Ya, untuk menambahkan komponen, teman-teman silakan klik objek bird-nya. Kemudian teman-teman bisa ke bagian inspector dan di sini ada tombol add komponennya. Kemudian teman-teman bisa ketik rigid body ya, atau rigid saja nih. Nah, ini ada 2 tipe ya, teman-teman harus hati-hati. Kalau game yang teman-teman buat itu adalah 2D, maka menggunakan rigid body 2D. Tapi kalau menggunakan objek 3D, ya gunakan yang rigid body saja yang nggak ada 2D-nya. Ya, tapi di sini kita pakai rigid body 2D. Oke. Kemudian untuk melihat ini rigid body-nya jalan atau enggak nih. Nah, kita bisa klik tombol play dan kita lihat, oh si bird-nya akhirnya jatuh ya. Jatuh nih. Nah, gitu. Ini kalau saya zoom out dari scene-nya, maka kita bisa lihat si bird-nya ini jatuh ya, agak jatuh. Nah, ini dia akan jatuh terus-terusan. Teman-teman bisa lihat ini nilai J-nya akan terus nambah ya. Oke. Nah, ini rigid body digunakan untuk menambahkan gravitasi ke objek kita. Nah, kemudian untuk mendeteksi tabrakan dengan objek lain ya, entah itu base, entah itu pipanya, kita juga butuh komponen lain namanya adalah circle collider atau secara umum sih namanya collider ya. Tapi bentuknya lumayan banyak. Nah, untuk karakter kita ini kita pakai circle collider. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman zoom di bagian scene-nya itu ada lingkaran warna hijau ya, hijau seperti ini di sekitar karakternya. Ini adalah area collision-nya atau area tabrakannya ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan cukup besar ya, melebihi sprite karakter itu sendiri. Nah, jadi kita bisa ubah ukuran circle-nya ini di bagian radius. Ya, kita bisa kurangi atau kita tambahin. Misalnya segini oke nih. Misalnya di saya 0,12. Ya udah, atau 0,1 deh ya. Seperti ini. Supaya nggak terlalu susah ya. Nanti nabrak dikit sprite-nya udah kena aja udah game over gitu ya. Jadi di sini kita kecilin radiusnya 0,1. Kemudian di sini is trigger-nya kita nyalakan ya untuk menggunakan pendeteksi ketika objek ini bertabrakan dengan pipa dan tanah ya. Nah, sebenarnya tanpa is trigger pun bisa ya, tapi kalau kita tidak centang is triggernya, maka nanti dia ketika bertabrakan dengan pipa nggak bisa tembus gitu ya. Artinya dia dianggap sebagai solid object ya. Ya. Untuk sekarang kita centang saja is triggernya ya. Jadi kita biarkan seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita butuh cara supaya ketika kita menekan tombol sesuatu, maka si Flappy Bird-nya ini lompat. Gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu tidak ada di Unity. Ya, jadi kita perlu membuat script khusus yang kita gunakan untuk mengontrol si bird-nya ini. Nah, untuk itu kita perlu buat juga script baru. Ya, kita klik kanan, create, pilih C# script. Kita beri nama sesuai dengan nama objeknya saja, namanya adalah bird. Sini. Kemudian jangan lupa untuk di-attach scriptnya ke dalam game objeknya. Oke, sekarang nambah lagi nih satu komponen namanya bird. Oke, nah kita klik 2 kali di bird-nya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam script seperti ini.
Oke, seperti biasa ini saya delete dulu ya, start dan update-nya. Oke, pertama-tama kita perlu cara supaya input yang kita berikan itu diterima oleh gamenya. Nah, untuk itu kita bisa tuliskan di dalam function update ya. Jadi kita buatkan update. Kemudian di dalam update-nya, kita ingin mengecek apakah sebuah tombol itu sedang ditekan atau tidak. Nah, di sini kita tentukan dulu nih, tombol yang mau dipakai itu apa. Nah, supaya gampang, kita pakai spasi aja. Karena tombolnya cukup besar ya, jadi kita bisa pakai spasi. Ya, kita bisa gunakan if ya untuk mengecek jika input yang kita berikan dot di sini ada get key down, artinya dia mengecek tombolnya itu sedang ditekan atau tidak. Dan kemudian kita tambahkan dalam kurung, ini adalah parameternya. Tombol apa yang ingin kita cek? Tombol mana yang sedang kita cek ditekan atau enggak ya. Kita bisa gunakan keycode dot space seperti ini. Ya, jadi if ini artinya kita mengecek jika tombol spasi ini sedang ditekan, maka kita lakukan sesuatu di sini. Gitu ya. Nah, melakukan sesuatunya apa nih? Misalnya untuk bird ini kan ya obviously kita mau jump ya, kita mau lompat. Maka kita bisa beri nama dia jump. Di sini kita kasih nama function. Atau kita buat dulu deh fungsinya di bawah. Namanya jump ya. Jadi bisa public, bisa private. Di sini saya pakai private aja. Private void jump. Dia mau lompat. Nah, untuk lompat ini caranya macam-macam, tapi sebelumnya kita panggil dulu ya di sini biar tidak lupa. Jadi ketika kita tekan spasi, maka kita memanggil function jump. Nah, di dalam function jump-nya di sini kita tentukan cara lompatnya seperti apa. Nah, karena si bird ini tadi punya komponen rigid body, selain untuk gravitasi, kita juga bisa gunakan rigid body ini untuk membuat objek kita itu melompat. Nah, caranya kita bikin dulu objek untuk reference dari rigid body-nya. Ya, jadi public rigid body 2D. Kemudian kita beri nama yang sama, biasanya rigid body 2D. Seperti ini. Kemudian nanti kita akan balik ke Unity untuk drag and drop rigid body-nya ke dalam variable ini ya. Tapi itu nanti saja nggak apa-apa. Nah, di dalam jamnya kita tentukan nih. Untuk melompat itu kita bisa gunakan rigid body dot yang rigid body yang kecil ya, rigid body 2D, rigid body 2D. Nah, ini. Nah, teman-teman juga kalau menggunakan Visual Studio, ketika salah satu variabel teman-teman highlight ya, klik 2 kali, maka variabel yang lainnya akan ke highlight juga gitu. Jadi, kalau misalnya salah ketik ya, misalnya R-nya huruf besar gini, nanti tulisannya jadi warna hijau kan ya. Ini artinya dia adalah kelas nih, bukan variabel. Jadi jangan sampai salah ketik. Ini harus sama persis ya. Supaya nggak salah, teman-teman copy aja juga nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk lompat kita gunakan rigid body 2D dot velocity ya. Kemudian kita isi dengan velocity-nya adalah vector 3 dot up karena kita mau melompat ke atas, maka kecepatannya kita arahkan ke atas. Kemudian kita kali dengan 3 misalnya ya. Ini jump powernya. Teman-teman nanti bisa sesuaikan nih mau berapa. Untuk sekarang kita buat 3 dulu aja. Oke. Jadi sekarang setiap kali kita tekan tombol spasi, maka objek kita akan lompat dengan arah ke atas dan powernya 3. Seperti ini. Oke. Kita save ya teman-teman. Jangan lupa di save. Kemudian balik ke Unity. Dan jangan lupa di bird ini kita isi dengan rigid body 2D-nya. Karena rigid body 2D-nya ada di objek ini sendiri, kita bisa drag and drop saja dari bird, kita masukkan ke dalam rigid body 2D ini. Oke, kemudian kita save, dan kita coba play. Oke, nah ini saya tekan tombol spasi, ya bird-nya lompatnya setinggi ini. Ini spasi terus, maka bird-nya akan lompat. Ketika spasinya saya lepas, ya udah dia jatuh. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sesuaikan ini tinggi lompatannya mau sejauh apa.
Seperti itu ya. Tapi karena di sini saya rasa sekarang udah cukup nih. 3 ya, udah oke. Nggak masalah. Silakan dibikin 3 seperti ini. Oke, jadi sampai sini si bird-nya ini sudah bisa lompat dengan power-nya tadi 3 ya. Nah, tapi masalahnya adalah lompat ini kan hanya bisa dilakukan ketika fase game kita adalah gameplay. Gitu ya. Sehingga kita harus validasi dulu nanti. Sekarang fasenya lagi apa nih gitu ya. Nah, untuk itu kita buat juga reference ke game manager. Jadi kita buat juga public game manager. Namanya pun sama, kita buat game manager. Nah, di dalam update ya, di atasnya input ini kita tuliskan ya, jika game manajernya dot game phase ya. Kita mau mengakses fasenya ya. Fasenya kalau bukan gameplay, game phase dot gameplay ya. Tanda seru sama dengan ini artinya jika bukan ya, tidak sama dengan ini artinya. Ya, jadi kalau fasenya tidak sama dengan gameplay, maka kita mau return. Return ini artinya adalah ya sudah fungsinya selesai sampai sini ya. Artinya bukan itu sih sebenarnya, tapi simpelnya sampai kalau ketemu ini ya udah fungsinya selesai, maka bawah-bawahnya ini nggak akan dijalankan lagi. Oke, jadi artinya adalah jika fasenya sekarang bukan gameplay, maka ini ke bawah nih nggak dijalankan nih. Artinya kita nggak bisa lompat. Oke, jadi maksudnya adalah ketika fasenya sekarang sedang main menu, mana ya main menu? Nah ini, ketika kita ganti dengan gameplay, oh sorry, ini ada error, jangan lupa kita masukkan game manajernya ke dalam ini ya, slot game manajernya. Oke, kita bisa play. Nah, ini saya tekan spasi, dia nggak bisa lompat ya, karena fasenya sekarang sedang main menu seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau fasenya berubah jadi gameplay, dia bisa lompat gitu ya. Nah, supaya si karakternya pun nggak jatuh ya ketika kita belum mulai gamenya, kan jangan sampai belum apa-apa udah mati nih karakternya nih, gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan function start. Nah, di dalam start ini kita kasih tahu nih bahwa rigid body 2D yang R-nya kecil ya, dot affected by gravity ya. Kita tulis saja gravity. Di sini gravity scale kita kasih 0 ya. Nah, gravity scale sama dengan 0 ini artinya objek ini waktu mulai dia tidak terkena gravitasi. Ya, jadi artinya 0 nih. Berarti kalau kita play, dia nggak jatuh nih. Dan kalau saya tekan tombol spasi pun dia nggak lompat. Tapi ketika fasenya saya ganti jadi gameplay, kemudian saya tekan tombol spasi, ya dia lompat ke atas terus. Karena sekarang belum ada gravitasinya. Gitu ya. Nanti kita juga akan gunakan, kita bikin caranya supaya gravitasi ini berubah lagi menjadi 1. Sekian untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi berikutnya.